Bab 362 Hasil yang mengejutkan. Meskipun Leona dan Tania akhirnya menemukan bukti yang bisa dikatakan mendukung Morgan, tetapi ternyata bukti tersebut masih belum sepenuhnya membalikkan situasi saat ini. Henry tidak bisa memastikan bahwa Morgan masih memenuhi syarat untuk menerima warisan hanya dengan mengandalkan bukti berupa rekaman panggilan telepon. Kendati demikian, meskipun rekaman panggilan tersebut ternyata tidak mengubah situasi, tetapi setidaknya memiliki pengaruh tertentu. Sikap tim pengacara juga berubah, dari yang semula semua orang yang merasa bahwa Morgan tidak memenuhi syarat untuk tetap menjadi ahli waris, menjadi 10 pengacara yang memberikan suara tentang bagaimana masalah ini harus ditangani. Pengacara yang berpendapat bahwa perbuatan Tuan Muda Morgan sebelumnya tidak melanggar wasiat dan masih berhak mewarisi harta milik Pak Chandra Wiwangsa, silakan angkat tangan. Ketika Henry mengatakan ini, Morgan, Johnson, Leona dan yang lainnya langsung tercengang. Karena tidak satu pun dari 10 pengacara yang hadir memilih untuk mendukung Morgan untuk terus menjadi ahli waris atas harta warisan milik Chandra Wiwangsa. Morgan dan Johnson tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti itu. Meskipun 10 pengacara dari tim kuasa hukum semuanya bekerja untuk Chandra Wiwangsa, mereka tidak memiliki hubungan dekat. Sebagian besar waktu mereka didistribusikan ke seluruh negeri, mereka bertanggung jawab untuk menyediakan manajemen hukum untuk cabang-cabang perusahaan. Dengan kata lain, ke-10 pengacara itu tidak terlalu mengenal satu sama lain, dan mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk saling menghubungi. Kecuali untuk pertemuan mengambil keputusan yang begitu penting, 10 pengacara itu jarang bertemu, dan tidak ada hubungan secara pribadi. Hanya dengan cara ini mereka dapat memastikan bahwa 10 pengacara tim hukum tidak akan mengkhianati Chandra Wiwangsa dalam kemitraan di saat yang paling genting. Apakah Chandra Wiwangsa masih hidup atau sudah mati? Jika 10 pengacara ini benar-benar bergabung untuk melawan Chandra Wiwangsa, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini pula yang menjadi alasan Chandra Wiwangsa mencari 10 pengacara untuk mengurus wasiatnya, bukan hanya satu orang. Seluruh ruang rapat menjadi hening seketika, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Henry menatap ke-9 pengacara lainnya, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa mereka tidak mengangkat tangan bukan karena tidak ada yang mendukung Morgan, tetapi karena mereka tidak berani mengangkat tangan saat ini. Mereka semua khawatir jika Morgan bukan menjadi ahli waris pada akhirnya, dan justru Malvin yang menjadi ahli waris, maka Malvin pasti akan mengincar mereka di masa depan, jadi mereka tidak ingin melakukan apapun untuk menyinggung orang lain sekarang. Saat ini, diam adalah pilihan terbaik. Pak Henry, menurut Anda perlu dilanjutkan pemungutan suara ini. Tidak ada yang mendukung Morgan sama sekali, apa hal ini masih belum jelas. Malvin berkata sambil tersenyum pada Henry. Siapa bilang tidak ada yang mendukung Tuan Muda Morgan? Henry mendengus dingin, lalu langsung mengangkat tangan kanannya. Malvin tercengang melihat hal ini, dia sama sekali tak menyangka Henry akan berani mengangkat tangan saat ini. Para pengacara sekalian, saya harap kalian semua tidak melupakan apa yang dikatakan Pak Chandra kepada kita bersepuluh sebelum dia meninggal, dan jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada Pak Chandra. Alasan mengapa kita bisa seperti ini hari ini semua karena dukungan Pak Chandra, jadi melindungi keinginan terakhirnya setelah kematiannya itu juga tanggung jawab kita. Lakukan apa yang ada di hatimu sekarang, jangan biarkan faktor lain mempengaruhi penilaianmu. Teriak Henry pada ke-9 pengacara lainnya dengan ekspresi sangat serius. Setelah mendengar kata-kata Henry, semua pengacara mulai memikirkannya. Saya juga setuju bahwa Tuan Muda Morgan akan terus menjadi pewaris. Pada saat ini, seorang pria parubaya juga mengangkat tangannya. Saya juga setuju. Sentimen lebih besar dari hukum. Tuan Muda Morgan adalah satu-satunya ahli waris yang ditunjuk sendiri oleh Pak Chandra. Saya pikir lebih baik mengikuti keinginan Pak Chandra jika peraturan mengizinkan. Saya juga setuju. Betul sekali. Kemudian 3 pengacara lain mulai mengangkat tangan. Ketika Malvin melihat adegan ini, dia tercengang, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka 5 dari 10 pengacara itu akan memilih untuk mendukung Morgan. Jika satu pengacara lain saja mengangkat tangannya sekarang, maka semua rencananya sebelumnya akan hancur. Morgan, Johnson, Leona, dan yang lainnya tampak bersemangat kemudian memandangi 5 pengacara lainnya yang masih diam saja dan tidak mengangkat tangan. Waktu terus berlalu, tetapi para pengacara yang
Akhirnya memilih untuk mendukung Morgan masih 5 orang sebelumnya, dan tidak ada yang mengangkat tangan lagi. Pak Henry, sampai kapan Anda akan menunggu? Apa Anda akan menunggu sampai orang ke-6 mengangkat tangannya? Malvin menatap Henry dan berkata dengan sedikit cemas. Henry merasa sedikit tidak berdaya ketika mendengar ini, lalu dia memberi isyarat kepada 4 orang lainnya untuk menurunkan tangan dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Sekarang, pengacara yang mendukung pembatalan Tuan Muda Morgan sebagai ahli waris, silahkan angkat tangan." 5 pengacara yang belum mengangkat tangan mereka sebelumnya saling memandang, dan kemudian mengangkat tangan mereka hampir bersamaan. Semua orang yang hadir tidak menyangka bahwa hasil akhir pemungutan suara akan seperti ini. 10 pengacara, 5 mendukung dan 5 menentang. Sederhananya, hasil ini sama saja dengan tidak ada pemungutan suara. Malvin sudah menebak hasilnya. Ketika Henry mengatakan akan melakukan pemungutan suara, dia tahu dia tidak mungkin kalah hari ini karena dia memiliki hubungan dengan 5 pengacara yang menentang Morgan untuk tetap menjadi ahli waris. Selain itu, Malvin juga secara pribadi berjanji kepada 5 pengacara tersebut bahwa begitu dia menjadi ahli waris, dia akan memberi mereka imbalan yang sesuai, dan kelima orang itu setuju untuk bekerja sama dengan Malvin. Begitu saatnya tiba, ketika pemungutan suara akan dilakukan, maka Malvin akan memiliki keunggulan 5 suara. Henry memandang kelima pengacara yang telah bekerja sama dengan Malvin. Tatapan matanya sangat rumit karena dia tahu kenapa kelima orang itu menentang saat ini. Ketika Malvin ingin menyuap tim pengacara, orang pertama yang ditemui adalah Henry, tetapi Malvin tidak menyangka bahwa Henry adalah orang yang adil dan jujur. Apapun cara yang dia gunakan, entah itu uang, kekuasaan, status, wanita cantik atau ancaman, tidak ada yang berhasil. Dia sudah menggunakan segala cara untuk mempengaruhi Henry, tetapi hasilnya sama saja. Malvin pun akhirnya memilih untuk berhenti menyuap Henry dan fokus pada pengacara yang lain. Pak Henry, apa yang harus kita lakukan sekarang? Malvin bertanya pada Henry sambil tersenyum. Karena hasil pemungutan suara pertama adalah 5-5, maka kita hanya bisa melakukan pemungutan suara kedua. Jika melakukan pemungutan suara kedua, jika pemungutan suara kedua masih sama, maka pemungutan suara ketiga akan dilakukan sampai kita mencapai hasil yang berbeda, Henry menjawab Malvin dengan tenang. Ketika Morgan, Johnson, dan Leona mendengar perkataan Henry, tatapan aneh terpancar di mata mereka, karena cara pemungutan suara seperti itu jelas tidak baik untuk Morgan. Jika pemungutan suara masih akan dilakukan, Malvin masih dapat menjamin bahwa dia memiliki 5 suara. Namun tidak demikian halnya dengan Morgan. Dia tidak memiliki cara untuk menjamin apakah kelima pengacara lainnya akan tetap bersikap sama, yakni mendukung Morgan untuk tetap menjadi ahli waris dari seluruh kekayaan Chandrawiwangsa.